En andermaal bevinden wij ons op zee, op weg naar de 1001 eilanden van de Molukken. Ternate, pulau kecil berperadaban besar yang telah melewati kurun waktu yang sangat panjang dalam catatan sejarah, menghadapi kolonialisasi dan imperialisasi, menjadi rebutan bangsa-bangsa, diperhitungkan dalam jalur perdagangan, menjadi titik perjumpaan budaya antar bangsa, semata-mata karena rempah. Ya, bermula dari cengkeh dan pala, komoditi yang harganya lebih mahal daripada emas ini begitu menggiurkan beberapa bangsa Eropa. Awal datang berniaga, berebut keuntungan, lalu berebut kekuasaan. Ternate melewati proses panjang asimilasi dan akulturasi yang meninggalkan jejak-jejak sejarah dan pusaka yang sangat berharga. Sebagai hasil karya yang bernilai tinggi, arsip merupakan bukti autentik sejarah dan peradaban suatu bangsa. Dokumen yang sangat penting, perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya, karena pertanda jati diri sebuah kota. Di kota Ternate, berbagai tulisan, foto, dan dokumen-dokumen bernilai sejarah tersebut masih dapat kita lihat di perpustakaan dan di Museum Memorial Kadaton Kesultanan Ternate. Kandungan naskah tidak hanya berisi pengetahuan filosofis, kebudayaan, keagamaan, sejarah, bahasa, cerita rakyat, tetapi juga mengandung informasi tentang realitas sosial, hukum, dan politik yang menjadi fakta di masa lalu. Naskah kuno yang tertua ditulis pada tahun 1841 Masehi. Pada masa Sultan Muhammad Zain yang memerintah pada tahun 1923 hingga 1859 Masehi. Naskah lainnya ditulis pada tahun 1881 hingga 1899 Masehi. Pada masa Sultan Ayanhar yang memerintah tahun 1879 hingga 1900 Masehi. Naskah kuno ini ditulis dalam huruf Arab Pegon berbahasa Melayu, sebab merupakan naskah yang ditujukan kepada kerajaan atau kesultanan lainnya. Sedangkan untuk naskah yang ditujukan dalam lingkungan Kesultanan Ternate ditulis dalam huruf Arab Pegon berbahasa daerah Ternate. Koleksi arsip kuno Ternate sangat menarik untuk dibahas berhubung pada masanya Ternate memiliki kejayaan di bidang ekonomi dan kemaritiman. Arsip kuno dapat dijadikan data penelitian bagi kajian berbagai disiplin ilmu, terutama yang terkait dengan bidang ilmu sejarah. Sultan Ternate menjalin hubungan diplomasi dengan bangsa lain dan juga kerajaan lain. Sultan Ternate melakukan kontrak-kontrak politik terkait dengan berbagai pihak. Kontrak-kontrak perdagangan dan politik inilah yang terdokumentasikan di dalam naskah dan menjadi koleksi arsip kuno Ternate. Inilah Al-Quran tulisan tangan, ditulis pada tahun 1269 Hijriah atau 1874 Masehi oleh garis keturunan Imam Bajo. Dari arsip kuno, kita beralih ke peninggalan pusaka lainnya. Seperti adanya perkampungan yang menggambarkan proses pembauran yang telah berlangsung berabad-abad di Ternate, yang sekaligus menjadi bukti bahwa Ternate adalah kota yang terbuka. Kedatangan suku atau etnis tertentu yang lama bermukim di Ternate membentuk kampung-kampung, seperti Kampung Makassar, Kampung Arab atau Kampung Fala Jawa, Kampung Cina, Kampung Bajo, Kampung Santiong, Kampung Bastiong, dan Kampung Palembang. Kampung Palembang dikenal sejak Sultan Mahmud Badarudin II diasingkan oleh Belanda ke Ternate
Pada tahun 1822, ia ditempatkan di sebuah rumah dan kawasan di mana rumah itu berada dikenal dengan nama Kampung Palembang. Sekarang Kampung Palembang menjadi pusat perdagangan yang terletak di Jalan Nukila. Sultan Mahmud Badarudin II wafat pada tahun 1852 dan dimakamkan di Ternate, tepatnya di lokasi perkuburan Islam Kelurahan Makassar Barat, Ternate. Hingga saat ini makam sang pahlawan nasional ini terus dijaga dan dirawat dengan baik. Dari kota Ternate, mari kita hormati leluhur kita muliakan nilai-nilai budaya, dan kita lestarikan warisan pusaka kita.